Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlinda dari kelas 7 FPGSD dengan nomor absen 19. Di sini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran tematik secara daring untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ika Hananik MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Di sini saya mengambil kelas 4 semester 1, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran pertama. Untuk muatan pelajaran, Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Selanjutnya, alokasi waktu yang digunakan yaitu 1 kali pertemuan, atau 5 dikali 35 menit. Strategi pembelajaran yang digunakan, yang pertama menggunakan pendekatan saintifik. Strateginya menggunakan discovery learning. Model pembelajarannya menggunakan example, nano-example, dan contextual teaching and learning. Metode yang digunakan yaitu penugasan, pengamatan, tanya-jawab, diskusi, dan ceramah. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan yang sehat ya. Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan terus berbahagia seperti saat ini. Meskipun kalian semua belajar dari rumah, tetapi kita harus selalu bersemangat dalam belajar, berolahraga setiap hari, dan jangan lupa untuk beribadah. Nah, apakah sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu ingin mengetes dulu nih semangat kalian. Coba sekarang kalian berdiri semua. Ayo jangan ada yang bermalas-malasan ya. Ayo semuanya berdiri. Sudah berdiri semua kan? Nah, ibu ingin kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama sambil mengikuti gerakan dari ibu. Baiklah, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dengan menyanyikan lagu nasional tadi, ibu berharap kalian akan menjadi pribadi yang diharapkan bagi bangsa ini. Untuk itu, kita harus selalu menambah bekal ilmu pengetahuan bagi kita sendiri, baik di masa sekarang atau masa depan nantinya. Kalian semua sudah sangat bersemangat kan? Nah, kalian memang benar-benar sudah bersemangat nih. Jika begitu, ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah menyiapkan peralatan tulisnya untuk belajar pada hari ini? Wah, sepertinya masih ada yang belum menyiapkan nih. Baiklah, ibu tunggu sebentar nih agar kalian dapat menyiapkan semua peralatannya. Jangan lupa disiapkan buku tema 4-nya, buku catatan, buku latihan, dan peralatan tulis kalian. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah kalian masih mengingat apa materi pembelajaran kita kemarin?
Wah, benar sekali jawabannya. Kemarin kita mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan beralih materi pembahasan, yaitu mengenai jenis pekerjaan dan teknologi yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Materi ini berkaitan dengan pembelajaran kemarin ya, jadi kalian jangan sampai lupa. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami, menganalisis, menyelesaikan pertanyaan, berdiskusi, dan menjelaskan pembahasan mengenai berbagai jenis pekerjaan serta dengan alat teknologi yang digunakannya. Penilaian yang Ibu berikan juga nanti terdiri dari hasil belajar kalian dan keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran. Baiklah, agar kalian siap menerima pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk berdiri lagi ya. Sudah siap semua? Baiklah, kita mulai ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, hebat sekali anak-anak Ibu masih mengingat tepuk PPK ini. Sekarang silahkan duduk kembali dan rapikan tempat duduknya agar kalian nyaman untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Sekarang kalian perhatikan ya materi yang akan Ibu sampaikan. Jangan sampai di skip loh. Nanti kalian akan ketinggalan pelajaran. Jadi harus ditonton sampai akhir nanti. Walaupun di tengah pembelajaran kita akan menggunakan WhatsApp grup kita, tetapi di akhir pembelajaran tetap disambung lagi untuk melihat video pembelajaran ini. Baik, coba sekarang duduk rapi, bersiap, siap ya. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Orang-orang dewasa di sekitar kita banyak yang sudah bekerja. Apa saja ya jenis-jenis pekerjaan yang kalian ketahui? Wah, beragam sekali jawabannya anak-anak. Benar semua jawaban anak-anak Ibu. Berbagai jenis pekerjaan yang kalian sebutkan tadi memang biasa kita dapati. Contohnya seperti guru, polisi, tentara, nelayan, buruh, pedagang, koki, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian baca dengan seksama ya cerita pendek yang ada pada halaman 50 hingga 51. Silahkan dilakukan selama 10 menit. Ibu mulai dari sekarang ya. 5 menit lagi anak-anak. Zahra, diperhatikan dengan baik ya nak. 1 menit terakhir anak-anak. Hendra, dipahami dengan baik ya. Baiklah, karena sudah 10 menit, Ibu yakin kalian sudah mengerti dan menyelesaikan bacaan teks cerita pendeknya. Mengapa ya orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh orang dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek yang sudah kamu baca. Siapa saja ya tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Jadi tokohnya terdiri dari Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Pak Seto, siswa dan siswi, kepala dinas pendidikan, serta ketua RW dan ketua RT. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Bapak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman yang berharga dengan mengikuti lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato tersebut. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahannya? Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana dan membantu Sudin.
Tokoh mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Ini tergantung dari sudut pandang yang kalian baca. Mungkin saja ada yang menyukai tokoh Pak Welly karena tekad serta usahanya dalam mendukung kemajuan muridnya sungguhlah menyentuh hati. Dari cerita pendek tadi, kita dapat mengetahui bahwa tujuan mulia dari seseorang yang tepat memilih suatu pekerjaan dapat membuat orang tersebut tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan juga mementingkan kepentingan orang lain di sekitarnya. Karena kalian sudah memahami materi ini, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada pada halaman 51 hingga 52. Nanti kita akan mendiskusikannya bersama di dalam Google Meet atau Zoom. Nah, bersamaan dengan LKPD anak-anak, jadi kita langsung jadikan satu saja pembahasannya. Baiklah, sekarang kalian kerjakan ya selama 15 menit. 15 menit ibu mulai dari sekarang anak-anak, silahkan dikerjakan. 5 menit lagi nih, Naura jawabannya dijawab dengan teliti ya. 1 menit terakhir anak-anak, ibu harap kalian hampir selesai menjawab semua pertanyaannya. Baiklah, 15 menit sudah berlalu. Ibu yakin kalian sudah menyelesaikan semua pertanyaannya. Mengenai berbagai macam pekerjaan, kita yang berada di daerah dekat laut lepas seperti ini membuat banyak orang yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Ibu akan menjelaskan materi mengenai alat teknologi yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Kemudian ibu akan menjelaskan mengenai berbagai pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kedua pembahasan tersebut saling berkaitan anak-anak, jadi langsung ibu jelaskan bersama saja. Nah, ibu akan menjelaskan beserta dengan video berikut, jadi dengarkan dengan seksama ya anak-anak, dan juga harus kalian pahami. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang nelayan. Nelayan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang membentuk suatu kegiatan ekonomi berlangsung. Nelayan saat ini terbagi menjadi dua, ada nelayan tradisional dan ada nelayan yang modern. Nelayan tradisional menggunakan sampannya atau perahu kecilnya untuk menangkap ikan dan tidak dapat bepergian jauh serta hanya mengandalkan jaring untuk menangkap ikannya. Kemudian untuk nelayan modern, kebanyakan sudah menggunakan kapal besar. Selain itu, dia juga menggunakan radar, sehingga dapat melakukan pelayaran hingga ke laut lepas. Dan juga alat penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan modern sudah memiliki banyak ragam. Alat teknologi berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini sesuai dengan perkembangan alat teknologi yang digunakan oleh nelayan tersebut. Sehingga nelayan modern lebih banyak menggunakan bom ikan, pukat harimau, dan lainnya. Saat ini banyak yang menangkap ikan menggunakan pukat harimau maupun bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar dan dapat menjaring semua makhluk hidup yang ada di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Dengan kedua cara ini, maka dapat merusak ekosistem lainnya yang ada di laut. Bukan hanya merusak ikan, tapi juga terumbu karang dan habitat ikan yang ada di sana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi dengan berbagai jenis pekerjaan di dalamnya. Nelayan yang menangkap ikan dari laut kemudian akan menjualnya kepada pedagang ikan. Ikan tersebut akan dilelang di tempat pelelangan ikan. Itulah yang akan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Jadi setelah ikan ditangkap oleh nelayan kemudian dijual ke pedagang ikan, yang selanjutnya bisa saja dijual kembali ke penjual ikan yang ada di pasar atau ke konsumen langsung. Misalkan ke penjual ikan, maka dari penjual ikan tersebut akan menjual lagi ke konsumen. Nah, dari konsumen ini kita dapat mengonsumsi ikan-ikan perolehan dari nelayan. Jadi seperti itulah siklus kegiatan ekonomi dengan berbagai jenis pekerjaan yang ada di dalamnya. Seperti halnya ada di gambar.
Jenis kegiatan ekonomi yang ada pada gambar yaitu perdagangan. Jenis barang yang diperjualbelikan yaitu ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang, penjual ikan, dan itu merupakan peluang untuk adanya sebuah lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selanjutnya, hasil dari setiap pekerjaan. Hasil yang ditangkap nelayan dapat berupa ikan. Jadi, nelayan menghasilkan barang. Kemudian, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan berupa barang juga. Namun, untuk pengangkut barang, itu menghasilkan sebuah jasa, karena dia memanfaatkan jasa yang dimilikinya untuk melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan banyak barang, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalkan, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalkan guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur, polisi, dan lainnya. Baiklah, setelah kalian mengetahuinya, sekarang Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Kita dapat menentukan itu termasuk jenis pekerjaan dalam ekonomi atau bukan. Jadi, contoh dari jenis pekerjaan ekonomi tadi seperti nelayan, pedagang, penjual, dan lainnya. Sedangkan yang bukan contoh dari jenis pekerjaan ekonomi seperti buruh pabrik, teknisi, pekerja kantor, dan lainnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Bagaimana anak-anak? Apakah sekarang kalian sudah mengerti materi tersebut? Wah, hebat sekali anak-anak Ibu. Kalian bisa mengerti materi ini dengan sangat baik. Sekarang kalian jawab ya pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu sudah membagikannya di WhatsApp grup kita. Setelah selesai, kita akan mendiskusikannya bersama di Google Meet atau di Zoom nanti anak-anak, beserta dengan jawaban yang sudah kalian jawab tadi yang di awal. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahaminya? Ayo Ilham, sudah paham belum? Cindy juga sudah paham belum? Nah, karena kalian sudah paham, Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk menjawabnya ya. Jika ada kesulitan, bisa bertanya langsung di WhatsApp grup, nanti akan Ibu jawab. 5 menit terakhir anak-anak. Jawab dengan teliti ya, jangan sampai salah menuliskan jawabannya. 1 menit terakhir anak-anak, Ibu harap kalian sudah hampir menyelesaikan semua jawabannya. Nah, karena sudah 15 menit berlalu, Ibu yakin anak-anak Ibu sudah menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di LKPD. Baiklah, untuk mempresentasikannya, Ibu akan memanggil salah satu nomor absen kalian. Kemudian, jika kalian terpilih, maka langsung saja sampaikan jawaban yang Ibu minta melalui Google Meet atau Zoom nanti. Baiklah, Ibu berikan contoh ya. Misalkan untuk menjawab pertanyaan pertama, Ibu minta kepada nomor absen 9 untuk menjawabnya. Nah, langsung saja disampaikan jawabannya anak-anak. Baiklah, jika sudah mengerti semua, mari kita berdiskusi di Google Meet atau Zoom ya anak-anak. Waktu berdiskusi kita selama 30 menit. Silahkan pergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, lanjutkan lagi ya menonton video ini. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan di video tadi. Langsung saja Ibu mulai. Ya, Bu. Untuk pembahasan yang pertama, kita mendiskusikan jawaban yang sudah kalian selesaikan di halaman 51 dan 52. Jadi kita mulai ya dari nomor 1. Silahkan untuk nomor absen 18, sampaikan jawaban nomor 1. Ya, Bu, izin menyampaikan jawaban nomor 1. Untuk jawaban yang nomor 1 itu yaitu Pak Weli, Sudin, Pak
Seto guru, penjaga sekolah, murid kelas 5 dan kelas 6, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, pejabat daerah lainnya, Ketua RT dan Ketua RW. Wah, betul sekali jawabannya Lutfia. Untuk anak-anak yang lain diberi tanda bintang saja ya, nanti akan Ibu koreksi sendiri. Iya, Bu. Beri tepuk tangan untuk Lutfia dong. Semangat. Wah. Semangat. Oke, selanjutnya nomor absen 7 silakan sampaikan jawaban nomor 2. Ya, Bu. Jawab nomor. Menurut saya, yaitu Pak Weli ingin studi memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Itu, Bu. Iya, betul sekali jawabannya, Simpai. Nah, selanjutnya kita lanjutkan saja ya untuk penyampaian jawabannya. Nomor 3, untuk pertanyaan nomor 3 silakan disampaikan nomor absen 25. Baik Bu, menurut saya jawaban nomor 3 adalah tekad yang kuat dari Pak Willy. Ya, betul sekali jawabannya. Kita lanjutkan ya. Untuk pertanyaan nomor 4, silakan nomor absen 3 sampaikan jawabannya. Iya, baik, Bu. Jawabannya yaitu Pak Weli menyelenggarakan lelang pisang di sekolah, Bu. Ya, betul sekali jawabannya Titis. Kita lanjutkan ya. Untuk pertanyaan nomor 5, silahkan nomor absen 11 disampaikan jawabannya. Ya, Bu. Untuk jawaban nomor 5 yaitu Pak Weli karena mau melatih Udin hingga siap mengikuti perlombaan serta membantu Udin dalam hal dana juga dengan cara merencanakan lelang. Untuk jawaban di kolom, saya menyukai cerita pendek ini karena kerjasama dan usaha semua orang dalam mewujudkan keinginan Pak Weli yang dapat dilakukan dengan baik. Ya, terima kasih, Bu. Iya, betul sekali jawabannya Lutfia. Lutfia juga menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Nah, itu tadi untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita jawab sebelumnya. Sekarang kita memasuki diskusi tentang LKPD yang sudah kalian selesaikan. Nah, untuk nomor 1, silahkan disampaikan kepada nomor absen 13. Baik, Bu, saya akan menjawab soal nomor 1. Nah, jawabannya, nelayan tradisional itu menggunakan jaring. Sedangkan nelayan modern yang sekarang itu menggunakan pupukan dan pukat harimau, Bu. Ya, betul sekali. Nah, itu tadi sekaligus menjawab untuk pertanyaan 2. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 ya. Untuk nomor absen 1, silahkan disampaikan jawabannya. Perbedaannya yaitu kenal pergi melaut di malam hari, menggunakan sampan, tidak melaut jauh, tidak menggunakan radar, dan tidak membutuhkan bahan bakar. Sedangkan nelayan modern pergi melaut kapan saja, menggunakan kapal besar dengan bahan bakar, bisa berlayar ke laut lepas, menggunakan radar, membutuhkan bahan bakar. Persamaannya yaitu sama-sama menangkap ikan dan sama-sama menggunakan jaring, Bu. Iya, betul sekali. Sela bisa menuliskan sesuai dengan diagram Venn-nya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, Ibu minta kepada nomor absen 9 untuk menyampaikannya. Nomor 4 ya, Bu, tadi. Iya, betul sekali. Oh, ya, baik, Bu. Saya akan menjawabnya. Nah, jawabannya yaitu jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern,
maka persediaan ikan di laut akan cepat habis dan laut menjadi tercemar, Bu. Betul sekali jawabannya Titis. Nah, kita berlanjut ya ke soal nomor 5. Ibu minta kepada nomor absen 21 untuk menyampaikannya. Baik, Bu. Nah, untuk jawaban nomor 5 yaitu sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom atau racun dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan seperti jaring ikan saja. Terima kasih. Betul sekali jawabannya Lutfia. Langsung ya ke nomor 6. Ibu minta kepada nomor absen 15, silakan disampaikan jawabannya. Ya, baik Bu. Saya ingin menjawab. Ini saya tidak setuju karena itu akan merusak daya alam. Dari penggunaan hancurnya terumbu karang yang merupakan habitat dari ikan. Nah, penggunaan pukat harimau juga menyebabkan ikan-ikan kecil ikut mencari sehingga merusak campur. Nah, betul sekali anak-anak jawabannya. Nah, kita lanjutkan ya ke pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan nomor 7, Ibu minta kepada nomor absen 4 untuk disampaikan jawabannya, silahkan. Baik, Bu. Jadi jenis kegiatan ekonomi yang biasa kita jumpai yaitu perdagangan seperti yang ada di gambar tadi. Di dalam perdagangan terdapat kegiatan jual beli, kemudian yang diperjualbelikan dari gambar itu yaitu ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan perdagangan seperti nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Berbagai jenis pekerjaan tersebut memberikan lapangan pekerjaan bagi orang yang ingin melakukannya. Hasil yang diperoleh dari setiap pekerjaan seperti nelayan menghasilkan ikan atau barang, pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan, dan pengangkut barang mendapat upah dari pengangkutannya. Penyebaran barang yang dilakukan dalam berdagang ini biasanya terjadi di pasar, di mana pedagang ikan akan menjual ikannya kepada pembeli. Ya, betul sekali jawabannya Selan. Nah, itu tadi jawaban dari semua pertanyaan yang ada di LKPD. Kalian semua hebat-hebat semua ya, karena bisa menjawab dengan baik dan benar semuanya. Beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Yeay! Nah, jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak, bahwa tadi kita sudah membahas mengenai berbagai macam jenis pekerjaan, alat yang digunakan untuk menangkap alat yang digunakan untuk menangkap ikan oleh nelayan, kemudian dampaknya juga seperti apa, dan juga hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh jenis-jenis pekerjaan tadi dapat kita ketahui dengan baik. Nah, karena diskusi kita sudah selesai semua, mari kita keluar dari Zoom ini dan melanjutkan tontonan video kita tadi. Salah dan hilaf Ibu minta maaf. Terima kasih banyak atas ketersediaan waktu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah 30 menit berdiskusi, Ibu yakin kalian sudah sangat memahami materi di pembelajaran ini. Ibu minta kepada kalian untuk mengumpulkan hasil jawaban dari pertanyaan kalian, baik itu pertanyaan yang di awal tadi dan juga jawaban di LKPD, ke kontak pribadi Ibu dengan cara memfoto terlebih dahulu jawabannya, kemudian langsung kirimkan ke kontak WhatsApp pribadi Ibu. Sekarang, rapikan lagi ya tempat duduk kalian, agar kalian dapat duduk dengan nyaman. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang tidak kalian mengerti, silahkan kalian tanyakan di WhatsApp grup kita. Nanti akan Ibu jawab.
Wah, anak-anak ibu memang pintar-pintar semua ya, karena dapat menyelesaikan semua pembelajaran dengan baik. Selain itu, kalian juga dalam keadaan yang berbahagia dan bersemangat, sehingga kalian bisa memahami pembelajaran dengan sangat baik. Baiklah, karena waktu kita tinggal sebentar lagi, mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita dari awal hingga saat ini. Ayo kita ingat lagi apa saja ya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Wah, benar sekali anak-anak ibu. Tadi kita sudah mempelajari tentang cerita pendek suatu pekerjaan, alat menangkap ikan yang digunakan oleh nelayan, serta akibatnya bagi lingkungan, dan berbagai jenis kegiatan yang dihasilkannya dalam kegiatan ekonomi. Sama halnya dengan tema ini, berbagai pekerjaan, kita jadi lebih mengetahui macam-macam pekerjaan yang bermakna di setiap pekerjaan tersebut. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingatkan lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan di WhatsApp grup kita. Nanti akan Ibu jawab. Untuk pembelajaran besok, kalian bisa baca terlebih dahulu materi di pembelajaran kedua. Kemudian jangan sampai lupa untuk melakukan pekerjaan bersama orang tua ya. Dengan begitu berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Tadi di awal kita memulai dengan berdoa, maka kita harus mengakhirinya dengan berdoa pula. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agar mengembalikan semangat kalian seperti semula, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Yang mana batis kutung dikirip bidawang. Yang mana batis kutung dikirip bidawang. Yeay! Ibu harap pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di masa sekarang atau masa kedepannya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan jika kalian ingin keluar rumah, yaitu dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya kalian berada di rumah saja dan jangan keluar rumah. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Salah dan hilaf Ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.